Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Felixita Nasri. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi bimbingan dan konseling semester 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen BK. Nah, yang perlu pertama kita bahas adalah kita akan membahas pengertian dari manajemen BK. Yang pertama, kita akan membahas uh, arti dari kata manajemen. Nah, kata manajemen itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya manus yang berarti tangan dan agri yang berarti melakukan. Nah, kata-kata ini digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Nah, manager diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ke dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda manajemen dan manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Nah, akhirnya seorang ahli yang bernama Husaini Usman menerjemahkan manajemen ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Nah, dari arti kata tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu perangkat kegiatan yang saling berkaitan, terpadu, dan berurutan satu sama lain untuk mensinergikan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen BK dapat diartikan sebagai suatu proses dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang optimal dalam rangka mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Dalam pengertian lain, manajemen pelayanan BK adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling, dan penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, setelah kita membahas pengertian manajemen dan manajemen BK, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yakni fungsi dalam manajemen BK. Nah, dalam manajemen BK ini ada 4 fungsi. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pengawasan. Nah, yang pertama fungsi perencanaan atau planning. Nah, di sini ini adalah sebuah langkah yang menjadi fondasi untuk kuat dalam keberhasilan manajemen secara keseluruhan. Nah, di sini seorang guru BK itu akan membuat program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, harian agar memiliki keefektivitasan dan efisien. Diperlukan perencanaan yang matang sehingga nantinya tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan harapan dari pendidikan dan individu itu sendiri. Lalu yang kedua, fungsi pengorganisasian. Nah, di sini fungsi pengorganisasian itu adalah di mana program layanan bimbingan dan konseling tidak akan tersusun dengan baik, terselenggara atau tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, di sini jika tidak dilakukan pengelolaan dalam suatu sistem yang bermutu, baik dalam pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya yang ada, maka pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri juga harus memiliki pengorganisasian dan pengadministrasian agar kegiatan pelaksanaan layanan yang dilakukan terarah dan jelas. Lalu yang berikutnya kita akan membahas fungsi pelaksanaan atau acting. Nah, di sini setelah dilakukan perencanaan dan pengorganisasian, maka dari program yang dibuat sesuai dengan yang direncanakan dan diorganisasikan, maka perlu untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan tersebut. Nah, di sini unsur dari pelaksanaan merupakan bagian dari pelaksanaan proses yang di dalamnya terdapat tindakan komando, tindakan pembimbing, memberikan petunjuk, dan mengarahkan kepada tujuan. Di sini fungsi pelaksanaan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan baik sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang terakhir fungsi pengawasan atau controlling. Nah, di sini pengawasan adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh pengawas di bidang BK, kemudian koordinator BK juga menggunakan administrasi yaitu atau sumber daya manusia, material atau bahan-bahan, peralatan, prasarana, metode, sumber dana, dan market atau siswa itu sendiri. Nah, lalu jika ditanya apakah penting manajemen dalam bimbingan dan konseling? Dalam suatu sistem pasti memiliki konsep pengaturan yang tersusun agar dalam suatu sistem tersebut mudah dalam mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian suatu sistem itu pasti terdapat bagian-bagian yang mana bagian tersebut akan masuk dalam pengaturan dari sistem itu sendiri.
sehingga diperoleh suatu pengaturan sistem tersebut untuk mencapai target yang telah direncanakan. Telah diketahui bahwa dalam kegiatan BK terdapat berbagai macam pengaturan, sehingga dalam kegiatan BK pada suatu sekolah dapat terstruktur dan jelas pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas ketika kegiatan bimbingan konseling dapat dievaluasi, sehingga dapat dipelajari pada bagian bawah yang perlu diperbaiki. Kemudian dapat dibuatkan perencanaan yang lebih matang lagi agar dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling itu bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya. Nah, karena itulah peran manajemen bimbingan dan konseling sangat diperlukan, apalagi dalam suatu lembaga seperti di sekolah-sekolah. Lalu, apa sih yang menjadi tujuan manajemen bimbingan dan konseling? Tujuan dari manajemen bimbingan konseling itu adalah mengembangkan potensi dari peserta didik. Ketika peserta didik belum dapat mengenali potensi dirinya dengan baik, di sini seorang guru BK harus mampu menggali potensi yang dimiliki peserta didik tersebut, kemudian membantunya untuk mengembangkannya apa yang menjadi potensi dalam dirinya tersebut. Kemudian, di antara tujuan lainnya adalah menjadikan konseling itu lebih produktif, efektif, dan efisien. Maksudnya adalah bimbingan dan konseling di sini adalah di suatu sekolah adalah yang benar-benar terlaksana secara maksimal. Terlebih lagi dalam bimbingan dan konseling tersebut dapat tercapai tujuan dari BK tersebut yang juga tercapainya tujuan dari lembaga sekolah tersebut. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapat selama saya belajar mata kuliah manajemen bimbingan dan konseling selama 1 semester ini. Nah, dalam mata kuliah manajemen BK yang sudah saya ikuti selama 1 semester ini, banyak hal tentunya yang sudah saya belajar. Mulai dari capaian layanan BK di tiap jenjang pendidikan, cara membuat RPL, yang tentunya mungkin sebelumnya saya membuat RPL itu dengan versi yang masih lama. Tetapi ketika belajar bersama para praktisi di dalam mata kuliah manajemen BK ini, saya dapat mendapatkan pengalaman baru untuk membuat RPL dengan lebih baik lagi dan tentunya dengan cara yang terbaru, yakni dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Lalu saya juga belajar tentang asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, dalam asesmen diagnostik non-kognitif ini yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan psikologis murid. Untuk mengetahui kesejahteraan psikologis murid ini, guru BK dapat melakukan asesmen tentang kesejahteraan psikologis siswa. Lalu, dalam manajemen BK ini juga saya belajar atau mendapatkan materi ilmu baru dari Bapak Ibu praktisi itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dapat belajar membuat RPL dengan model terbaru, lalu yang terpenting lagi adalah cara menggunakan aplikasi SIBK, di mana ini adalah hal yang baru bagi kami sebagai calon konselor, karena nantinya aplikasi ini akan mempermudah kami sebagai calon guru bimbingan konseling untuk dapat membuat dan mengelola program BK lebih mudah dan efektif, membantu dalam melakukan need assessment, sehingga kita dapat mengetahui apa yang dibutuhkan peserta didik, dan dari hasil asesmen tersebut, kita dapat merancang atau membuat program sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dari sanalah kita tahu nih, oh siswa ini bermasalah dalam bidang pribadinya, sosialnya, belajarnya, dan karirnya. Atau siswa ini dia membutuhkan informasi di bidang pribadi, sosial, belajar, atau karirnya. Sehingga kita juga dapat memberikan layanan yang tepat dan efektif untuk para peserta didik kita. Dalam manajemen BK ini juga kita belajar bagaimana kita berkaitan dengan komponen layanan, mulai dari layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Nah, dalam mata kuliah manajemen BK ini juga tentunya banyak sekali hal baru yang kami pelajari. Misalnya itu seperti penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, di sini kami mendapatkan banyak sekali ya materi dari Bapak Ibu praktisi sebagai guru dosen yang pernah belajar dan berbagi ilmu bersama kami. Di sini ada materi tentang pra penyusunan program BK. Nah, di sini ada sosialisasi dan kolaborasi. Nah, sosialisasi dan kolaborasi ini terjadi di lingkungan sekolah, seperti di dalamnya akan melibatkan kepala sekolah. Di sini seorang guru BK nantinya akan meminta izin dan menyampaikan tujuan secara umum terkait posisi, peran, dan mekanisme layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Lalu ada rekan sejawat, ada murid, dan juga orang tua. Nah, di sini yang perlu kita lakukan pertama adalah perumusan visi misi. Di sini ada visi misi bimbingan dan konseling yang harus disusun secara jelas dan terukur. Nah, visi misi ini harus menjadi acuan dalam penyusunan program BK selaras dengan visi misi di sekolah.
Lalu langkah yang kedua, kita akan melakukan asesmen. Nah, pemetaan kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan murid secara individu maupun secara kelompok. Nah, di sini asesmen dalam BK itu ada yang namanya asesmen diagnosis non kognitif. Di dalamnya itu bisa meliputi gaya belajar murid, fasilitas belajar murid, dan kesejahteraan psikologis murid. Lalu setelah melakukan need assessment, kita akan melakukan perumusan program. Nah, program bimbingan dan konseling itu disusun tentunya berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan atau need assessment sebelumnya. Nah, di sini dalam penyusunan program ini bisa komponen layanan program seperti layanan dasar, responsif, minatan dan perencanaan individual, dan juga dukungan sistem. Lalu di dalamnya juga nanti akan seorang guru BK itu tentunya akan membuat program baik itu semesteran, program tahunan, bulanan, mingguan, dan juga harian. Lalu langkah yang keempat yaitu mengimplementasikan program yang sudah kita susun sebelumnya berdasarkan need assessment. Nah, implementasi program BK dilakukan oleh guru BK atau konselor, baik yang sudah terjadwal maupun bersifat insidental. Nah, tahap ini diperlukan kreativitas dan inovasi dari guru BK itu sendiri untuk mengelola menghadirkan layanan BK yang humanis bagi siswa atau murid. Lalu langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi atau tindak lanjut dari program BK tersebut. Nah, evaluasi program bimbingan dan konseling dilakukan untuk mengetahui apakah program tersebut telah mencapai tujuannya dan tindak lanjut apa yang bisa diambil oleh guru BK. Nah, dalam evaluasi dan tindak lanjut ini bisa dilakukan melalui observasi atau evaluasi proses, yang mana ini akan dilakukan oleh guru BK itu sendiri, lalu angket atau evaluasi hasil, wawancara, dan juga angket atau tingkat kepuasan. Oke teman-teman, demikian saja materi yang dapat saya paparkan pada hari ini. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.